Oke, saya mulai ya, biar kita bisa banyak yang kita bicarakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan ya. Sehingga kita bisa kuliah siang hari ini. Tidak lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi. Baik, Mas Lutfi dan Pak Sudoto, kita akan melanjutkan ya yang sesuai dengan yang sudah pernah ditarakan di kontrak perkuliahan itu, yaitu tentang panel ya. Saya cukup lama untuk bisa mencari bahan, baik itu jurnal, baik itu data, baik itu software yang Stata yang tadi Mas Lutfi bilang saya yang di 500 mega itu, terus kemudian ya panduan pengoperasiannya. Nah, sudah tuh bisa dibuka, Mbak? Zip it. Soalnya ketika saya ngirim ke Pak Sudoto itu ada notifikasi bahwa file ini hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang dikasih izin untuk membuka gitu. Ya. Mungkin kalau nggak bisa membuka, saya downloadkan dulu, terus kemudian saya upload lagi untuk bisa dipakai. Jadi ada beberapa di file-file yang saya berikan itu ada panduan guideline ya, panduan step by step-nya menghitungnya bagaimana. Terus kemudian data-datanya juga sudah saya dapatkan ya. Dan data-data ini saya harapkan nanti bisa dicoba-coba di rumah gitu ya, sesuai dengan manual guide-nya itu. Itu sengaja saya ambil data yang menarik, yang memang sudah akan bisa publish ya, publish di paling tidak kita kejarnya Sinta 2 saja ya, Sinta 2. Kalau Scopus mungkin agak levelnya mungkin agak tinggi. Sinta 2 kan kenapa Sinta 2? Karena konversinya 1 kan. Nah, nanti jadi dalam 2 kali pertemuan ini, hari ini dan juga minggu depan, pelan-pelan saya akan coba kita diskusikan mengenai panel regresi ya. Terus kemudian nanti kalau waktunya nutut hari ini ataupun minggu depan, kita akan coba buka softwarenya, ada contoh soalnya, terus kita coba ngeran ya, hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah oke, nanti saya juga sudah memberikan contoh soal itu kepada Mas Lutfi dan Pak Sudoto. Nanti tinggal negaranya saja yang dibedakan. Mas Lutfi negara apa, Pak Sudoto negara apa, tapi variabelnya kurang lebih sama. Terus cara mengoperasikan ngikut panduannya, tinggal klik-klik saja. Terus habis itu nanti lihat hasilnya. Nah, kalau hasilnya sudah ada, tinggal nanti dilihat artikelnya itu bilang apa tentang hubungan variabel itu. Kalau sudah selesai, nanti tinggal ditulis, kemudian nanti bisa di-submit. Ini Farida ini siapa ya? Mas Muklis ya? Bu Farida dari itu, Pak. Oh, Bu Ida. Bu Ida, ya. Ya, Bu Ida dari Sekber ya. Oke, sebelumnya saya mau tunjukkan dulu file-filenya ya. Yang ini file apa, yang ini file apa gitu, biar bisa dipahami ya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Nah, coba mungkin Mas Lutfi sama Pak Sudoto juga sambil recheck ke email yang diterima, dicocokkan ya. Ini file-file yang sudah saya kirim. Ada yang email pertama itu Stata ya, Stata Zip ini. Ya, kalau Stata Zip ini softwarenya, software Stata. Nanti kita lihat. Kalau enggak hari ini ya kita minggu depan kita akan coba mulai running Statanya. Kemudian yang atas ya, ini 2 Corruption and Growth in Africa. Nah, ini jurnal ya. Terus kemudian yang kelima FDI dan Economic Growth, Case of Romania, ini jurnal juga ya.
Kemudian inflation, economic growth, and government expenditure. Ini jurnal juga. Yang keempat ini jurnal juga. Nah, tapi ini mempunyai kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu kesamaannya, kan kalau kita belajar ekonometrik itu kan X-nya apa, Y-nya apa, gitu kan. Nah, ini Y-nya sama semua. Y-nya itu adalah variabel yang pengikut, variabel yang dependennya itu GDP semua. Sehingga nanti tinggal dilihat, oh kalau kita kan biasanya kalau nulis artikel itu, ini justifikasinya apa? Kok ini sebagai X-nya? Misalnya kan konsumsi itu dipengaruhi oleh income misalnya. Income kenapa mempengaruhi konsumsi? Itu memang sudah teori, ya sudah established teorinya dan sebagainya. Nah, ini adalah paper-paper yang bisa digunakan untuk membuat justifikasi. Ya, apakah korupsi mempengaruhi economic growth? Akan menarik untuk diteliti itu. Ya, nah yang data yang ini itu data OIC nanti yang saya berikan. Kan menarik kalau kemudian ternyata negara-negara Islam itu korupsinya semakin canggih, ekonomi growth-nya semakin canggih loh, kan lucu ini. Ya, kok bisa negara-negara Islam itu kalau mau salah satu faktor yang membuat ekonomi growth, pertumbuhan ekonominya itu tinggi, itu harus korupsi. Oh, itu kan menarik untuk diteliti itu. Nah, apakah betul korupsi itu bisa menaikkan ekonomi growth? Nah, ini yang nanti akan kita cari. Jadi korupsi ini sebagai X-nya, ekonomi growth ini sebagai Y-nya, itu di Afrika. Terus kemudian yang di case Romania, itu ekonomi growth juga, pertumbuhan ekonomi sebagai Y-nya, X-nya adalah foreign direct investment. Jadi investasi dari luar negeri yang masuk kepada suatu daerah itu bisa mempengaruhi daerah tersebut enggak pertumbuhan ekonominya. Ya, ini jurnalnya ada di sini. Terus kemudian ini inflation, economic growth, government expenditure. Pengeluaran pemerintah itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi apa tidak? Adanya inflasi itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi atau tidak? Nah, itu di sini nanti artikelnya. Ini efek government expenditure. Jadi pengeluaran pemerintah itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi atau tidak. Ya, jadi jurnal ini saya kira nanti cukup untuk menjustifikasi variabel-variabel yang nanti dipakai. Ya. Nah, ini OIC 1 OIC 50 ya. Nanti saya buka ya. Terus kemudian data yang ini chapter 2 ASEAN 10 ini adalah data yang nanti akan saya pakai mungkin akhir dari pertemuan hari ini ataupun awal pertemuan minggu depan, yaitu apa? Di chapter 2 ini. Jadi chapter 2 ini nanti akan saya pakai data Excel. Itu langsung hands on ya. Hands on itu mudah-mudahan nanti minggu depan sudah terinstall statanya ini. Nanti kita pelan-pelan akan mulai untuk ngeran yang pakai data ini. Nah, kalau data ini sudah oke, tinggal nanti pakai data ini. Ya. Jadi chapter 1 ini PPT, chapter 2 PPT juga, chapter 3 ini introduction to stata, ini yang nanti manual guide-nya untuk buat stata. Ya. Nah, ini, sorry, ini kok yang tertulis. Sorry, ini bukan, sebentar ya. Nah, data, jadi 50 negara OIC ini sudah ada datanya, yaitu data Excel tadi. Ya, mungkin saya buka aja sebentar biar nggak bingung. Yang ini, oke. Nah, kalau nanti Mas Lutfi sama Pak Sudoto buka yang Excel yang judulnya 1 OIC itu nanti akan ketemu data ini. Ini di worksheet yang full set ya. Kalau notes ini keterangannya, data itu dari mana? Ini misalnya 50 OIC countries, balance panel, ya, CC, control consumption, terus kemudian datanya dari sini. Bisa kelihatan Excel saya ya, Pak Sudoto maupun Pak Lutfi, Mas Lutfi? Kelihatan ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oh, sorry. Bentar, ini memang harus dibalik lagi. Oke. Ya, ini judulnya adalah yang 1 OIC itu. Ya, file 1 OIC itu ini di Excel-nya. Ini sudah saya ambilkan datanya, jadi nanti gampang nanti Pak Sudoto sama Mas Lutfi untuk mengerannya nanti. Ini misalnya, ini control corruption. Jadi ada variabel korupsinya. Ini ada
government effectiveness ini definisinya, terus datanya ini sumbernya dari mana. Ini political stability terus sampai bawah. Nah, datanya tuh ini. Nah, ini kan. Nah, ini datanya banyak sekali, Mas. Datanya ini ada 50 negara ini. Nah, lihat ini ID-nya nih. ID-nya ini ada 50 negara. Ya. Nah, nanti bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang saya harapkan itu adalah nanti ini data sudah ada, terus sudah saya kasih panduan bagaimana mengerjakannya. Nanti minggu depan kita pelan-pelan, terus habis itu yang membedakan nanti adalah nanti Pak Sudoto negara apa, Mas Lutfi negara apa, Mas Muklis negara apa. Ya, nanti hasilnya bagaimana, terus nanti kita lihat. Nah, itu kalau sudah jadi, itu sebetulnya apa namanya, bagian terberatnya itu sudah dilakukan untuk suatu paper ya, untuk suatu makalah. Bagian terberatnya itu sudah dilakukan, tinggal kemudian nanti menganalisa ini kenapa seperti ini, oh karena ini karena seperti ini, karena seperti ini gitu. Kalau itu sudah selesai, udah langsung disubmit ke MESA sini atau UIN-nya di Jakarta atau ini itu, karena misalnya Sinta 2, kalau Sinta 2 sudah publish, kewajiban untuk publikasi selama S3 itu sudah beres, sudah selesai. Itu kenapa? Karena sudah pernah publish di yang Sinta 2. Ya, itu kira-kira ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama, nanti akan saya bantu. Kalau memang nanti dirasa bahwa pertemuan 13-14 itu nggak cukup, ya, nggak cukup untuk kita bisa ini, kita bisa kok nanti di luar itu. Di luar itu nanti kita janjian sendiri pakai Zoom ya. Nanti dilihat apa kesulitannya, hasil runningnya seperti apa, terus nanti analisanya bagaimana, kita bisa lanjutkan. Karena saya kepingin ini nanti saya bantu, saya asistensi, ya, terus bisa nanti sampai satu paper jadi, supaya kewajiban itu tadi. Karena kalau Bapak Ibu, kalau Mas Lutfi dan Pak Sudoto buat sendiri yang untuk kewajiban publikasi itu waktunya lama. Ya, mau topik apa, nanti nyari lagi artikelnya dan sebagainya, sudah saya kasih data, saya kasih artikel, nanti saya bantu dan sebagainya. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini mau apa? Saya akan mulai dari yang sini. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Pak Radit, terima kasih banyak dari. Saya rasa perkuliahan ini yang akan banyak membantu kita karena kita sudah ada datanya dan kita bisa mencoba dengan ini. Terus terang kemudian dari setelah UTS sampai kemarin itu ketika Pak Alim itu saya kurang bisa mengikuti, kalau bisa dikatakan tidak bisa mengikuti karena banyak sekali teori dan ketika kami mau mempraktekkan pun kita nggak tahu mana yang harus dipraktekkan gitu. Jadi kalau seperti ini saya rasa kita akan jauh lebih mengerti apa itu tata dan kemudian kita bisa langsung mempraktekkannya juga. Iya. Pak Sudoto. Iya. Ini alatnya pakai apa ini, Pak? Alat statistiknya ini pakai apa ini, Pak? Pakai SIM atau gimana? Bukan. Kalau alat statistiknya itu namanya ya ini panel regression. Ini. Oh, panel regression. Panel data analisis nanti pakai namanya panel regression. Itu yang mau saya jelaskan di sini. Ini saya perlu jelaskan apa sih sebetulnya maunya apa sih teori ini. Nah seperti itu. Sehingga paling tidak maunya dulu itu sudah tahu. Oh teori ini tuh maunya seperti ini. Perhitungan ini tuh seperti ini. Nanti soal bagaimana ngerannya nanti saya beritahu juga. Saya beritahu juga sehingga nanti kita bisa secara komprehensif, baik teorinya itu maksudnya itu mengerti, terus kemudian cara penggunaannya juga bisa dipahami. Nah itu saya kira mudah-mudahan bisa membantu lah. Ini goalnya apa Pak ya? Goalnya uji pengaruh atau gimana? Pengaruh, karena ini masih regresi Pak. Oh, masih regresi? Masih regresi, cuman regresi yang apa namanya, regresi yang melibatkan cross section sama time series. Pengaruh juga. Semisal SPSS gitu apa begitu Pak ya? Ini semisal itu. Iya. Jadi software untuk ekonometrik itu kan ada banyak Pak ya. Ada SPSS, ada eView, ada Stata dan sebagainya. Masing-masing itu punya keunggulan Pak.
SPSS itu ya bisa untuk regresi, tapi mungkin regresinya itu dia akan kuat kalau misalnya itu adalah cross section saja. Cross section itu nanti saya jelaskan cross section yang intinya dia tidak ada waktu ya, tidak mengikut kepada urutan waktu dari 10 tahun ke belakang sampai kemudian sampai sekarang. Cross section itu satu waktu, ini ada berapa orang. Waktunya satu, waktu tertentu. Nah, karena di sini nanti kita ya monggo. Kenapa berarti Pak? Bukan tim series ini, Pak. Bukan tim series ya ini. Ini gabungan cross section sama time series. Oh, gitu. Jadi gambarannya adalah panel itu gabungan antara cross section sama time series. Iya. Gitu. Terus dari contoh-contoh jurnal di situ ya. itu Y-nya ada berapa itu, Pak? Y-nya satu semua atau bagaimana? Satu. Maksudnya satu itu dalam arti begini. Nanti saya munculkan Pak ya. Kalau saya mulai gimana Pak? Nanti sambil jalan boleh bertanya karena yang Bapak tanyakan juga ada di materi ini. Iya, iya. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bro. Oke. Ya. Slide-nya belum, Pak. Ini masih Excel. Okay. Excel ya. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini yang file chapter 1 ya Mas ya. Nanti kan sudah saya kirim itu yang chapter 1 sama dengan yang dimunculkan di sini. Ini ada UPM, ini Yusti Putra Malaysia. Ini yang kemarin loh Mas Lutfi dari moderator. Yang kemarin itu. Iya. Yang seperti Cina itu kemarin. Iya. Tapi tulisannya tentang Bank Syariah Pak, kalah kita Pak. Iya. Kalah kita. Coba bayangkan. Kok bisa gitu loh, ranah kita harus ya diambil sama orang non-muslim. Iya, ya itu. Makanya. Aneh Dan itu. mereka welcome itu mereka tidak kemudian, mereka sebagai peneliti saja. Untuk melakukan itu tuh karena mereka sebagai peneliti. Ya tentunya kan karena dia, saya nggak tahu dia agamanya apa ya, tapi kan mereka nggak kemudian menjadikan sebagai keimanan. Beda sama kita kan, kita belajar ekonomi Islam itu kan nanti bagian dari keimanan sehingga kita mengembangkan ekonomi syariah dan sebagainya itu memang karena perintah Allah dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang harusnya membuat motivasi untuk kita ya. Saya cukup dekat dengan Prof. Lau ini ya, sering WA juga, terus kemudian saya dikasih PPT-nya, ini sebetulnya PPT-nya beliau. PPT beliau dari bukunya ya. Jadi bukunya itu saya ada tapi waktu itu saya dikasih orang ya, waktu di Malaysia itu. Nah, coba pelan-pelan kita akan bahas ya. Di sini memang bahasa Inggris semua, tapi nggak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Ya. Kenapa kok kemudian penting bagi kita itu belajar panel regresi? Kalau kita bicara dalam lingkungan akademis, acceptability ya, kemungkinan untuk diterima atau dipublish, ya, itu akan lebih besar apabila kasusnya itu melingkupi lebih dari satu tempat. Ya. Jadi coba kita bayangkan misalnya. Tadi Pak Sudoto mengatakan bahwa pengaruh. Oke. Kalau ada satu paper kemudian meneliti tentang apa pengaruh faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu negara. Ya. Jadi satu paper. Terus kemudian ada paper yang lain. Paper yang kedua ini, itu judulnya adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tapi negaranya adalah negara Asia. Ada Cina, ada Jepang, ada Korea, ada Indonesia, Thailand. Sebutin negara Asia itu semua ada di paper yang kedua ini. Nah, kemudian pertanyaannya kita adalah, mana sebetulnya paper yang lebih berkualitas? Yang satu, yang pertama, yang hanya negara Indonesia saja, atau negara yang Asia. Karena negara yang Asia ini negaranya banyak. Dan masing-masing negara itu ada analisanya. Nah, tentu paper yang kedua kan yang lebih berbobot. Nah, itu kenapa kemudian kita penting bagi kita untuk belajar yang panel. Panel itu unitnya lebih dari satu. Gitu. Makanya karena ini saya arahkan nanti untuk Sinta 2, ya, saya juga reviewer juga di beberapa jurnal di Indonesia ya, dan saya juga melihat Sinta 2 yang ada, itu ya sangat
ya bukan sangat lah ya, oke lah, manageable ya, kita masih bisa kemudian berharap untuk bisa masuk Sinta 2. Saya ini concern kepada kewajiban mahasiswa S3 untuk publish itu saja. Itu yang saya desain sedemikian rupa supaya itu bisa terakomodasi di mata kuliah. Tugasnya diarahkan untuk ke sana. Jadi nggak kemudian ada ekstra tugas lagi untuk kemudian buat paper dan sebagainya. Itu nanti tambah kerjaan. Mending waktunya adalah untuk mengerjakan disertasi. Nah, sekarang ini kita ada mata kuliah ini. Oke, ini ada datanya, ini ada ininya. Oke, mari kita ikuti ya. Mari kita lihat. Apa kalau time series ini? Time series itu kodenya adalah ada T-nya. Karena T itu representasi dari time. Ya, time series itu kalau ada T, ini berarti T yang berubah-ubah. Unitnya 1. Nah, contoh gambar ini. Gambar ini adalah Malaysian Real GDP per kapita. Ya, negaranya berapa? 1, cuma Malaysia saja. Tapi coba lihat datanya. Datanya ini mulai 1960 sampai 2008. Ya. Ini berarti apa? Oh, ini berarti time series. Karena negaranya 1. Apakah kalau time series itu harus tahunan seperti yang ada di gambar ini, Pak? Oh, tidak. Time series itu bisa annual ini tahunan, bisa quarteran. 1960 Q1, quarter pertama. Quarter pertama kan berarti Januari, Februari, Maret, itu kan? April, Mei, Juni itu quarter kedua dan seterusnya. Ini berarti bisa di sini kalau quarteran. Kalau ini kan datanya annually. Bisa juga monthly, bulanan. 1960 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, kemudian 1961 terus, itu berarti bulanan. Bisa weekly. Apa Pak contoh yang weekly itu Pak? Contoh weekly itu ya harga saham misalnya. Harga saham setiap hari Jumat malam atau Jumat sore penutupan misalnya gitu. Itu weekly. Daily harian, saham juga bisa. Ya. Daily itu contohnya harga saham juga bisa. Setiap hari trading jam 3 sore penutupan, itu daily. Hourly bisa juga harga saham. Setiap jam. Misalnya kita ingin melihat ya, ini kalau kapan kita bisa pakai hourly ini ya. Hourly itu adalah untuk suatu momentum yang betul-betul signifikan mempengaruhi harga. Misalnya begini, Pak Presiden mengumumkan bahwa waktu itu misalnya jam 1 siang gitu ya, kita sudah ada kasus pertama COVID. Nah, misalnya gitu. Itu diumumkan Presiden secara live di TV-TV. Coba lihat harga saham 1 menit setelah itu, 2 menit setelah itu, 3 menit setelah itu, atau 1 jam setelah itu. Nah, bandingkan sama sebelum ada pengumuman. Kan nanti trennya akan menurun gitu kan. Kenapa? Orang pesimis. Waduh, ini mesti nanti ekonomi terganggu dan sebagainya. Saya mau cari aman saja lah. Saya jual sahamnya, kemudian saya beli emas. Karena emas dirasa lebih aman. Gitu kan? Nah, itu bisa pakai yang hourly di sini. Ya. Jadi ini yang time series. Negaranya cuma 1. Ya. Indonesia bisa. Indonesia real GDP per kapita gini, tahunnya dari ini sampai ini, kemudian jadi 1 paper. Bisa. Itu yang namanya time series yang kodenya ini adalah T. Jadi kalau ada kode T ini berarti kode tentang time series. Cross section. Cross section ini kodenya adalah I. I itu artinya unit. I itu merepresentasikan berapa unitnya. I-nya 1 berarti unit pertama, I-nya 2 itu unit kedua, I-nya 3 unit ketiga dan seterusnya. Pada waktu kapan? Pada waktunya biasanya tidak dijelaskan. Yang jelas bahwa tidak ada perbedaan waktu untuk yang cross section. Ya, ini sample of individual, household, firm, ya, specific point in time. Jadi waktunya itu sama semua. Ya, misalnya begini, ya, misalnya bayangkan kita sebagai misalnya Menteri Pendidikan gitu ya.
kita ingin melihat berapakah kita ingin fokus kepada nilai-nilai UNAS misalnya, ujian nasional UN ya, UN untuk anak SMA misalnya. Anak SMA saya se-Indonesia itu dikasih kuesioner, ya, berapakah mereka meluangkan waktu untuk belajar setiap harinya. Kemudian itu berarti X-nya, Y-nya adalah nilai pelajaran tersebut berapa. Dikasih kuesioner. Semua anak SMA dikasih kuesioner berapakah waktu yang dibutuhkan mahasiswa tersebut untuk belajar rata-rata setiap harinya. Kemudian berapakah rata-rata nilai ujiannya. Tapi itu sekali saja, habis itu tidak ada lagi. Tapi semua anak SMA se-Indonesia. Nah, itu namanya cross section. Ya, yang ditunjukkan dengan kode I ini. Ya. Ini juga, ini adalah hubungan antara economic growth sama financial development. Jadi ini financial development itu maksudnya adalah seberapa majunya keuangannya. Itu maksudnya financial development. Seberapa majunya perbankan, seberapa majunya pasar saham. Apakah majunya perbankan itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan majunya perbankan? Itu bisa dua-duanya. Nah, ketika tidak disebutkan tahunnya berapa, ini berarti data itu adalah cross section. Ya. Nah, sekarang kalau data time series saja atau cross section saja, bisa nggak Pak masuk publish, masuk Scopus itu? Bisa. Bisa. Kalau digabung Pak, ya bisa, bahkan lebih bisa. Karena lebih banyak ceritanya kalau digabung. Banyak paper-paper itu yang hanya satu negara, Malaysia saja, Indonesia saja, dan lain sebagainya. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Lalu kalau panel itu yang bagaimana? Panel itu ada kode, dua kode, yaitu ada I-nya dan ada T-nya. Berarti unitnya itu tidak satu, kalau tadi kan cuma Malaysia. Nah, kalau panel itu ada Malaysia, ada Indonesia, ada Singapura, tergantung penelitinya. Penelitinya itu mau memasukkan berapa negara. Ya. Selain ada I, unitnya itu, negara-negaranya itu, ada T juga. T itu apa? Waktu. Waktunya mulai kapan? Ya terserah penelitinya. Mulai tahun 2000 misalnya. 2000 sampai dengan 2018. Itu kan durasi waktu misalnya tahunan, berarti 2000, 2001, 2002, 2003, terus sampai dengan 2018. Itu waktunya. Pada unit apa saja? Ya kalau unitnya cuma satu, negara Malaysia saja, itu namanya time series. Tapi kalau unitnya banyak, unitnya dua, berarti ada Malaysia, ada Indonesia, mungkin ada Singapura, ada Cina, ada Jepang, ada Korea, ya berarti kita ngomongnya panel data untuk negara-negara Asia, misalnya seperti itu. Ya, jadi panel data itu definisinya adalah kombinasi dari time series dan cross section data. Nah, kenapa ini kita pelajari? Ini lebih diminati oleh banyak orang. Kenapa? Karena akan banyak pelajaran dari panel data itu. Karena negaranya itu banyak. Sehingga banyak cerita di sana, banyak narasi di sana. Ya. Sehingga acceptability kalau dalam jurnal itu lebih memungkinkan, lebih besar daripada hanya satu negara saja. Gitu. Monggo, kalau ada pertanyaan, Pak Sudoto. Iya. Jadi panel data ini skopnya lebih luas gitu, Pak ya. Artinya Persis. lebih luas dalam arti objek penelitiannya itu lebih bisa dieksplor gitu. Betul. Dan itu akan menarik. Kenapa? Kita bisa ngelihat nanti konsistensi. Oh, ternyata Cina seperti ini, Indonesia seperti ini, dan lain sebagainya. Ya. Jadi misalnya ini, ya. Contohnya, firm or company data. Ini berarti kita bicara cross sectionnya, I-nya. Kenapa? Karena unitnya. Kan bisa negara, bisa perusahaan, bisa macam-macam kan. Itu berarti kita bicara unitnya. Ya.
The sales and number of employee for 50 firms. 50 firms berarti kan perusahaannya itu jumlahnya ada 50. Berarti I-nya itu ada I1 itu firm A, I2 itu firm B, sampai I ke 50. Nah, itu cross section-nya. Over a 5-year period. Selama 5 tahun. Berarti perusahaan A itu dari 2001 ke 2005, perusahaan B itu 2001 ke 2005, terus sampai perusahaan ke 50. Nah, itulah yang kemudian dinamakan panel data. Ya, itu. Longitudinal data pattern of individual over the life cycle. Ya, ini sebenarnya nama lain saja ya. Terus komparatif. Nah, komparatif country specific macroeconomic data over time. Ya, artinya kita nanti bisa melihat satu negara ke negara lain. Nah, kalau di Excel kayak gimana gambarnya? Nah, seperti ini gambarnya. Atau lebih langsung seperti ini aja. Nah, coba dilihat dulu, saya mau ke toilet sebentar. Monggo dilihat negaranya, tahunnya, terus kemudian variabelnya. Bentar. Mas Mukhlis tadi perjalanan ke RS Haji, Pak Sudoto. Pak Sudoto. Mas Mukhlis tadi perjalanan ke rumah sakit haji tadi. Oh iya. Saya unmute tadi, nggak tahu. Iya, kasihan nanti khawatirnya pas itu COVID apa namanya gejala-gejala COVID Mas. Kalau menurut adik saya, kalau melihat itunya kalau enggak demam berdarah ya COVID. Dan kalau sekarang musim COVID ini kemungkinannya lebih besar ke COVID katanya. Nah, makanya itu. Saya mau ke sana ya, khawatir juga, bingung. Katanya diantar satpamnya tadi. Iya. Saudara saya yang di Lamongan itu Mas Lutfi. Ngangkat yang kena COVID, saudaranya yang tua itu, adiknya itu ya kena COVID ya, diangkat aja, dipopong gitu ya. Itu tertular itu juga. Sama-sama meninggalnya sekarang. Kenapa Pak Sudoto? Iya Pak, ini COVID ini Pak, yang saudara saya di Lamongan itu ada apa namanya, membantu membopong itu Pak, artinya menggendong adiknya yang adiknya kena COVID, menggendong saja itu ternyata bisa tertular gitu. Pakai masker nggak? Enggak, ketika itu memang kondisinya kondisional Pak, jadi agak keburu gitu. Jadi akhirnya dipotong, sekarang sudah meninggal dua-duanya. Yang angkat juga meninggal. Bagaimana Rob? Yang mengangkat yang kena COVID juga meninggal, yang mengangkat. Iya, sama-sama meninggal sekarang juga ya. 1 minggu yang lalu. Jadi sebegitunya artinya COVID itu peka sekali gitu loh penularannya itu. Sensitif ya dan mudah. Iya, sensitif sekali. Nah, makanya itu kalau saran saya sih itu semakin menunjukkan bahwa kita memang nggak bisa kemudian abai terhadap protokol kesehatan itu. Harus kita ikuti. Dan kalau perlu itu kita bahkan lebih dari yang kemudian disyaratkan. Itu adalah untuk kita sendiri sebetulnya. Berarti masih itu, Bro. Masih prakteknya masih jalan. Siapa? Praktek. Istri. Iya. Masih ya. Tapi istri saya kalau praktek itu maskernya 2, Pak. Double. Iya, dan biasanya dokter-dokter ini justru karena memang sangat disiplin, justru lebih baik. Ini yang kayak istri saya itu kan di perbankan kan ya, ketemu banyak nasabah ya. Hati-hati loh itu Mas. Iya, lebih ketemu banyak orang. Terekspos dengan orang lain. Kitanya sih mungkin bisa menjaga diri ya, tapi bagaimana kita mengharapkan orang lain juga bisa menjaga diri mereka masing-masing, kan susah. Kalau saya kita fokus pada diri kita dulu yang pertama ya. Kalau bisa ya masker itu jangan masker kain. Itu masih mudah masuk Pak virusnya Pak. Kalau masker kain itu. Maskernya itu cari yang masker bedah. Minimal adalah masker bedah. Ya. Kalau misalnya
kita mau lebih protektif lagi, cari masker yang kodenya N95. Kode masker N95 itu adalah dipakai dokter ya untuk membuka mulut pasien yang kena COVID. Coba bayangkan. Pasien kena COVID, nafas saja ya, itu virusnya sudah mengalir ke dokternya itu. Jadi dokter kalau misalnya mau membuka mulut gitu ya, entah itu dokter gigi, entah apa gitu ya, itu maskernya N95. Yang betul-betul nggak bisa masuk virusnya. Kalaupun masuk itu kecil sekali kemungkinannya. Pori-porinya itu sangat kecil, Mas, yang N95 itu. Cari aja mungkin di mana ya, mungkin toko-toko kesehatan. Mungkin kalau saya nggak terlalu yakin ada di toko biasa gitu. Apotek mungkin Kimia Farma, atau mungkin di ID, atau mungkin di alat-alat kesehatan, itu cari masker N95. Gitu. Itu sebenarnya untuk aman. Memang kalau nanti dipakai, Mas, udah nggak bisa napas itu. Karena membuntu semua ruang ini, segini nih. Gitu. Tapi jauh lebih aman. Itu makanya harus hati-hati kita ini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, pelan-pelan. Gini, saya akan coba pelan-pelan supaya kita bisa meresapinya itu juga pelan-pelan. Karena materi ini panjang sebenarnya, materi ini panjang, tapi saya nggak mau cepat-cepat nanti percuma nanti terus kemudian nggak bisa diterima dan sebagainya, susah. Makanya saya mau pelan-pelan aja. Toh nanti setelah pertemuan ke-14 kita juga masih bisa ketemu. Baik, nah inilah yang kemudian saya sebutkan tadi, bahwa struktur Excel yang misalnya kita gunakan untuk panel, ya seperti yang di layar ini. Kalau kita negara Singapura saja, satu negara berarti unitnya satu, individualnya itu cuma satu. Tahunnya 2000 sampai 2005, ini berarti namanya time series. Ya, namanya time series. Kemudian ini datanya semua. Jadi kalau ini saya tutup ya, sebentar. Jadi kalau misalnya ini saya tutup. Nah, kelihatan kan coretan saya? Ini misalnya saya tutup. Jadi Singapura saja mulai 2000 sampai 2005 dengan data ini, misalnya ada data lain ya. Ya ini berarti time series. Tapi time series biasanya kalau time series itu waktunya banyak. Ini kan cuma ada 6 ini, cuma sedikit. Time series itu biasanya idealnya itu adalah 30 observasi. Ya, 30 observasi. Sehingga kalau seperti ini ya agak susah masuk di Scopus. Ya. Kalau kemudian ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, dan seperti ini, ya tahunnya sama, mulainya dan selesainya sama, atau misalnya seperti ini ya. Sekarang misalnya tahun 2000 misalnya ya, tahun 2000. Tahun 2000 data yang ini, sebentar, data yang ini, data yang ini, ya, data yang ini. Nah kan sama-sama 2000-nya semua ini. Yeah. Cuman unitnya kan berbeda. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, dan mungkin ada negara lain yang di tahun 2000. Kalau data itu kita pakai di tahun yang sama, itulah namanya cross section. Karena individualnya berbeda, tapi waktunya satu, yaitu sama-sama di tahun yang sama, yaitu 2000. Gitu ya. Bisa dipahami ya, Pak Sudoto ya? Iya, Pak. Oke. Apakah bisa Pak cross section sendiri kita jadikan paper, terus kemudian time series sendiri kita jadikan paper? Bisa. Bisa masuk Scopus nggak? Bisa. Bisa masuk Scopus itu bisa. Tapi kalau saya bicara tentang mana yang lebih baik, ya panel lebih baik gitu loh, walaupun sama-sama bisa masuk Scopusnya. Panel lebih baik. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau misalnya data-data itu saya buat grafik seperti ini, ya, kita lihat yang warnanya ini adalah Vietnam, ya, Thailand yang warnanya ini, Malaysia warnanya ini, Singapura warnanya ini. Nah, ini kan kalau kita bicara titik-titik, semua titik yang hanya di Vietnam, semua titik yang hanya ada di Vietnam, itu kan ada polanya sendiri ya, bahwa mereka akan ada di sekitar sini. Ada polanya sendiri. Begitu juga yang Thailand.
Kalau kita bicara tentang titik-titik yang hanya ada di Thailand, mereka itu tidak akan terlalu jauh satu sama lainnya. Ya di sini nih. Begitu juga yang di dalam Malaysia di sini. Begitu juga yang di dalam Singapura di sini. Tetapi kan tidak mungkin kemudian satu Vietnam ini keluar ke sana, ini yang Singapura keluar ke sini, itu tidak. Nah, inilah yang kemudian ya nanti di dalam internal panel regression sendiri itu ada beberapa metode di mana kita harus mencari metode yang terbaik. Ya, metode yang terbaik untuk apa? Untuk bisa mengakomodasi perbedaan ini semua. Mengakomodasi perbedaan ini semua. Ya, nanti ada alatnya, ya. Dites, kalau yang tes keluarnya ini hasilnya lebih bagus yang mana dan lain sebagainya. Ya, oke. Ini saya lanjutkan aja, nggak terlalu penting. Nah, ini namanya balance panel. Balance namanya seimbang. Seimbang itu berarti ini jumlah T-nya untuk yang Kedah. Ya, Kedah ini salah satu negara bagian di Malaysia. Itu jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4 dan mulainya mulainya 2005 sampai 2008. Kelantan itu juga negara bagian di Malaysia. Mulainya juga sama, 2005 sampai 2008. Begitu juga yang Selangor dan bawah-bawahnya. Ketika kemudian jumlah tahunnya itu sama, ini 4, ini 4, ini 4, dan semuanya 4, ya itulah yang kemudian dikatakan balance panel, seimbang. Seimbang, karena jumlah tahunnya sama untuk setiap individual. Lalu bagaimana yang tidak seimbang? Nah ini contohnya, ya, unbalanced panel data. Kedah itu tertulis atau data yang ada itu ada 4 tahun. Kelantan itu ada 3 tahun. Unbalanced panel. Bisa nggak Pak dipakai? Bisa. Dipakai dalam panel itu bisa. Ya, gitu. Jadi kita di sini yang kita pelajari itu teori kita pelajari pelan-pelan, ya, dan praktek juga akan kita pelajari. Kita lihat mungkin minggu depan. Kita tidak akan terlalu masuk kepada hal-hal yang sifatnya sangat matematis. Itu bukan kita, itu jurusan ilmu ekonomi itu. Jurusan ilmu ekonomi itu akan mempelajari turunan, ya, integral, yang mendasari rumusnya ini itu asalnya dari mana. Dan kita nggak akan ke sana, karena kita user saja. User, kita tinggal memakai, kita tahu secara umum ini maksudnya apa, kemudian kita pakai. Kalau kita mau belajar kayak ilmu ekonomi gitu, itu perlu 1 semester tersendiri itu. Itu waktu saya S2 itu gitu, Pak. Jadi waktu saya S2 itu ada rumus regresi gitu ya. Soal ujiannya itu adalah coba turunkan sehingga hasil akhirnya ini adalah regresi seperti ini. Nah, coba. Jadi soal ujiannya itu menurunkan, Pak, ini pakai asumsi ini, terus kemudian diturunkan terus sampai kemudian regresinya itu ketahuan. Matriks bentuknya. Ya, nah kita nggak ke sana. Oke, jadi ini adalah unbalanced panel. Nah ini penting untuk kita bahas ini. Apa sih sebetulnya kita pakai? Apa sih sebetulnya keuntungan dari kita pakai panel data? Kita sudah tahu tadi tentang time series. Kita sudah tahu tadi tentang cross section. Lalu kenapa? Atau apa manfaatnya kita belajar panel data, di mana panel data itu menggabungkan cross section sama time series. Apa manfaatnya? Ya. Nah, yang pertama itu adalah controlling for individual heterogeneity. Saya jelaskan, ini mungkin istilahnya rodok susah untuk dipahami ya, tapi saya jelaskan. Hetero itu apa? Hetero, beda. Betul.
Betul, berbeda. Ya. Heterogeneity itu adalah perbedaan. Ya. Yang dimaksud controlling for individual heterogeneity ini adalah keunggulan pakai panel yang mengakomodasi perbedaan. Saya ulangi, apa keunggulannya panel data? Nomor satu, mengakomodasi perbedaan. Itu keunggulannya pakai panel. Coba saya merujuk kembali pada gambar yang ini. Ya. Gambar yang ini, X dan Y-nya sama, Pak. X-nya itu misalnya income, Y-nya ini adalah konsumsi. Sama untuk semua negara. Ya, sama. Tetapi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa secara umum pengalaman Vietnam, hubungan antara dua variabel itu tidak akan pernah sampai loncat ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura. Salah satu titik yang ada di Vietnam kan tidak loncat ke Singapura. Begitu juga titik di Singapura juga tidak akan loncat sampai ke Thailand atau Vietnam. Berarti apa di sini? Berarti setiap negara ini dia punya kekhasan tertentu. Setiap Thailand ini punya kekhasan tertentu. Ada sesuatu yang khas di situ yang menyebabkan dia ini nggak akan bisa sampai keluar ke sini dan sebagainya itu. Jadi mesti di sini. Kekhasan tertentu. Jadi ada sesuatu yang membedakan Vietnam sama Thailand, tapi kita nggak bisa ngelihat apa itu, Pak. Keunggulan dari panel data itu adalah mengakomodasi hal-hal tersebut. Contohnya apa? Misalnya begini, ya. Saya nggak tahu ini kalau misalnya saya ilustrasikan, saya tambahkan ya, Indonesia itu ternyata ada di sini, bintang misalnya. Bintang di sini. Ini Indonesia misalnya. Sama Indonesia dengan Malaysia, Singapura juga daerahnya area-area di situ juga. Pasti ada sesuatu secara inherent yang ada di Singapura yang kemudian membedakan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Inherent. Inherent itu bisa karena misalnya jumlah populasi. Jumlah populasi kan nggak mungkin Vietnam itu secara mudahnya dari tahun ke tahun berganti posisi mana yang lebih besar, kan nggak seperti itu kan, Pak. Namanya jumlah populasi itu kalau Indonesia sekarang nomor 4 ya, setelah mana Cina, terus mana lagi? Nomor 2 itu mana? India ya, Cina, India, Amerika, Indonesia. Ya, Indonesia kan nomor 4. Mungkin nggak kalau populasi itu setiap tahun tuh rankingnya berubah gitu. Tahun depan Indonesia nomor 1, misalnya, terus Cina nomor mana, kan nggak mungkin. Nah, itulah yang saya sebut inherent, karakteristik yang ada pada masing-masing negara atau masing-masing individual yang itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Contohnya jumlah populasi tadi. Atau ini misalnya, luasan geografi negara tersebut. Masa iya berubah dengan drastis dari tahun ke tahun luasan negara? Kan ya enggak. Luasan negara itu dari tahun ke tahun itu ya sama segitu-gitunya gitu, enggak berubah. Nah, artinya apa? Heterogeneity itu kan perbedaan, tadi yang dikatakan Pak Sudoto. Yang dimaksud perbedaan itu adalah, ini bisa kita lihat dari gambar ini. Vietnam itu di bawah Thailand, di atasnya Malaysia, ada Singapura. Berarti kenapa seperti ini? Karena memang secara inherent, Vietnam itu ada karakteristik khusus yang hanya ada di Vietnam dan tidak ada di Thailand. Sama, Thailand juga ada karakteristik khusus yang tidak ada di Vietnam dan lain-lainnya. Yaitu apa? Tadi itu yang saya bilang, variabel yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Jumlah populasi, kemudian luasan geografi, kan nggak mudah berubah luasan geografi itu, ya, dan lain sebagainya. Itulah kemudian keunggulannya pakai panel, karena panel itu bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, oke. Saya lanjutkan ini, controlling for individual heterogeneity. Ya.
ini ada kata-kata ini, ya, unobserved heterogeneity. Inilah yang kemudian saya sebut microunits are all different from one another in fundamental unmeasured ways. Unmeasured way itu kan tidak bisa dihitung kan, unmeasured itu kan tidak bisa diukur. Ya. Apa yang menyebabkan Singapura beda sama Malaysia, apa yang menyebabkan Singapura beda sama Indonesia dan sebagainya, yaitu unmeasured ways. Itu namanya unobserved heterogeneity. Ya, oke. Ya. Ini nanti akan saya lanjutkan di bawahnya. Ini apa namanya? Kita nanti juga akan fokus unobserved heterogeneity, nanti harus kita apakan. Ya, harus kita apakan. Nah, itu nanti dalam detail panel datanya nanti ada treatment khusus, ya. Ada treatment khusus yang nanti akan melibatkan dua hal ini. Ya. Monggo kalau ada yang ini bisa ditanyakan ke saya sebelum nanti kita melangkah lebih jauh. Kalau tadi adalah mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Nomor dua, keunggulan yang lain itu adalah more information dataset. Nah, itu tadi saya sudah bahas di awal. Kalau satu negara bagaimana Pak? Bisa masuk publikasi? Bisa. Kalau banyak negara, lebih baik. Oke. Kalau satu negara bisa, kalau banyak negara lebih baik. Itulah yang kemudian keuntungan dari panel data, yaitu more information dataset. Lebih banyak data yang lebih banyak informasi dari data yang terkumpul. Kenapa? Datanya sendiri sudah lebih dari satu negara, pasti informasinya lebih banyak. Ya, gitu. Kenapa kok more information? Ya karena larger sample size. Ya, sample size-nya lebih banyak. Kemudian ketika datasetnya lebih banyak karena pakai panel, maka more variability. Ya, more variability itu jadi variasi-variasinya itu diakomodasi dalam model itu. Jadi lebih nilai yang keluar nantinya itu adalah representasi dari variasi-variasi yang ada, dari variabilitasnya. More variability, ya. Gitu. Less collinearity, ya. Collinearity itu kan hubungan antar dua variabel, ya. Jadi kalau Y sama dengan A plus BX plus ini X1, ya. C X2 misalnya. Ya. Dalam asumsi klasik, ya. X1 sama X2 ini nggak boleh berhubungan. Nggak boleh berhubungan. X1 B ini adalah nilai, ya. B ini disebut sebagai parameter, ya. Parameter atau koefisien. Koefisien. Itu B. C juga koefisien untuk X2, B koefisien untuk X1. Ketika B ini adalah 0,3, maka ketika X1 naik 1, X1-nya adalah 1, maka Y akan naik 0,3. Nah, itu kan interpretasinya begitu. Ya. B itu misalnya 0,3, X1 misalnya 1, 0,3 kali 1, maka Y-nya adalah 0,3. Artinya Y itu akan naik 0,3 kalau X1-nya adalah 1. Nah, apakah 0,3 ini? 0,3 ini adalah parameter, ya, yang hanya melihat X1 saja. Yang hanya melihat perubahan X1 saja. Sedangkan kalau X1 sama X2 ini berhubungan, nah berarti 0,3 ini sebetulnya perubahan dari X1 saja atau sama X2-nya. Nah, itu yang menjadi bias. Makanya kemudian
X1 sama X2 ini tidak boleh ada namanya multi-collinearity. Tidak boleh ada hubungannya. Supaya apa? Supaya parameter yang 0,3 ini betul-betul merepresentasikan dinamika dari X1 saja. Bukan dinamika dari X2. Bisa dipahami ya, Pak Sudoto ya? Iya. Itu berarti koefisiennya, Pak ya? Betul. Beta ini adalah orang menyebutnya, atau textbook itu menyebutnya koefisien, juga menyebutnya adalah parameter. Ya, oke. Variasi, ya nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Oke. Benefit yang ketiga itu adalah better to study the dynamics of adjustment. Nah, apa artinya? Keunggulan dari panel data itu adalah kita bisa mempelajari dinamika dari perubahan-perubahan yang ada. Kalau satu negara, ya, satu negara itu ya kita hanya bisa mempelajari negara tersebut. Misalnya begini ya, ada perubahan policy di kayak misalnya ini aja lah, jauh-jauh yang barusan terjadi di Amerika, pergantian presiden misalnya dari Donald Trump ke Joe Biden misalnya, itu akan membuat ya respon yang berbeda kan. Mungkin negara Indonesia atau mungkin misalnya negara apa ya, negara yang sangat dekat sama Amerika, misalnya negara Saudi atau negara yang apa namanya sekutu-sekutu Amerika yang di Timur Tengah misalnya. Kalau Amerika ada perbaikan, maka negara di Timur Tengah itu akan ikut baik, ya kan? Tapi negara Cina kan musuhnya Amerika. Jadi kalau Amerika baik, Cina belum tentu suka. Artinya apa? Pasar saham misalnya apa namanya Amerika itu baik, pasar saham di Timur Tengah juga baik, tapi pasar saham Cina justru mungkin menurun. Nah, berarti kan beda negara ini beda responnya atas suatu kejadian yang sama. Ya kan? Atas suatu kejadian yang sama, itu respon negara itu berbeda. Nah, kalau kita hanya melihat satu saja hubungan Amerika sama Arab Saudi misalnya ya kita akan hanya melihat Saudi saja, berarti hubungannya positif. Berarti kita nggak bisa melihat banyak dinamika di situ. Tapi kalau kita melibatkan negara-negara yang lain, yang beda karakteristiknya dengan ini, misalnya negara Cina atau negara yang benci sama Amerika, Kuba atau Kolombia atau mana gitu ya, mungkin responnya akan berbeda. Sehingga kalau banyak negara yang punya respon berbeda-beda ini kita jadikan dalam satu studi, maka kita akan punya dinamikanya. Dan itulah kemudian keunggulan dari data panel itu. Ya, monggo Pak Sudoto kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Untuk mengenai data ini Pak, data ini apa hanya sekedar data sekunder aja atau termasuk juga data primer? Nah, kalau umumnya kalau orang menggunakan data panel, ya itu umumnya adalah data-data yang sekunder, Pak. Oh, sekunder. Data-data yang sudah dicari oleh suatu lembaga atau sudah dipublish oleh suatu lembaga secara konsisten, variabelnya sama, tapi tahunnya yang berbeda, misalnya GDP. Dari tahun sekian sampai tahun sekian, dan sebagainya. Kita tinggal ngambil. Gitu. Iya, Pak. Ya. Oke, pelan-pelan kita ya. Benefit yang keempat, yaitu identification of parameter. Parameter itu apa? Parameter itu yang tadi, Pak. Koefisien tadi lah. Ini sama dengan A plus BX. Ya. 1 C X 2. Ya. Identification of parameter that would not be identified with pure cross section or pure time series. Maksudnya apa ini? Bayangkan kalau ini kasusnya cuma di Indonesia, Pak ya. Ini
parameter yang pertama misalnya. Jadi ini Y-nya Y Indonesia, X-nya X Indonesia, misalnya GDP ya, GDP misalnya. X-nya ini adalah investasi misalnya. Terus kemudian suaranya putus-putus. Oh, ya. Saya sebentar Pak, saya kayak harus ada tamu sebentar. Saya keluar 2 menit sebentar ya. Kita Mas Lutfi, suaranya putus-putus. Barusan dari toilet tadi, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Ini putus-putus dari Prof. tadi. Jelaskan enggak tadi. Terputus terus. Artinya panel data. Mudah-mudahan Mas Muklis nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan. Ya, semoga cepat pulih lah, sembuh. Iya. Kok kalau soal COVID bukannya saya 50-50 ya Pak ya, agak khawatir juga itu. Iya. Tapi kalau saya lihat dia fisiknya kuat. Saya lihat. Iya, masih muda. Iya. Itu putranya Pak Rektor, putranya Pak Warek juga alhamdulillah sembuh. Oh gitu. Alhamdulillah. Dan putrinya Pak Madian kan kena juga. Iya. Gimana kondisinya sekarang Mas Lutfi? Halo? Sama-sama negatif. Swabnya udah keluar? Siapa? Hasil swabnya udah keluar? Sudah keluar, negatif. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya. Keuntungan dari menggunakan data panel yaitu parameternya ini akan lebih baik daripada yang hanya pure cross section atau pure time series. Maksudnya itu begini, Pak. Ya. Misalnya kita cuma satu negara ya. Indonesia. GDP, Y-nya adalah Y GDP. Ini time series misalnya ya. Jadi misalnya tahun 2000 terus sampai 2018 misalnya. Ya, atau ini misalnya dari 1990 lah. Ya. 1990 sampai 2018. Investasi asing yang masuk ke Indonesia itu X1-nya, berarti kan sama 1990 sampai 2018. X2-nya ini misalnya suku bunga ya, suku bunga 1990 sampai 2018. Nah, setelah ini kemudian masuk ke time series, kan ketahuan B-nya berapa, C-nya berapa gitu kan. B dan C ini adalah parameter. Hasil B-nya berapa maupun C-nya berapa, itu adalah representasi dari semua nilai yang ada di sini. Tapi hanya Indonesia. Ya, karena negaranya cuma Indonesia. B yang keluar maupun C yang keluar itu adalah representasi dari semua angka yang ada di sini, di mana semua angkanya itu adalah dalam konteks Indonesia. Nah, begitu juga kalau misalnya ini adalah cross section. Ya. Variabelnya sama GDP, FDI-nya sama X1 ya, X2-nya adalah suku bunga, tetapi yang beda ini bukan tahun. Ini negara, ini Indonesia, ini Malaysia, Singapura. Tahun berapa? Tahun 2000. Semuanya, Indonesia tahun 2000, Malaysia tahun 2000, Singapura tahun 2000. Berapa GDP-nya, berapa FDI-nya, berapa X2-nya ini berapa. Ya, kemudian keluar kan, B-nya keluar kan, C-nya.
Kalau kita run di SPSS maupun TMC kan keluar betanya atau keluar S-nya, C-nya. Apa artinya B itu? B itu adalah parameter yang menginterpretasikan, merefleksikan semua angka-angka yang ada pada semua negara ini. Saya ulangi, beta B yang keluar, C yang keluar, ini adalah representasi dari semua angka, semua negara, tapi cuma 1 tahun saja. Cuma 1 tahun saja. Ya, angka-angkanya ini cuma 1 tahun, tapi negaranya banyak. Nah, kalau pakai panel yang melibatkan banyak negara dan banyak tahun, ya, maka beta yang keluar, B yang keluar maupun C yang keluar itu representasi dari semuanya, dari semua negaranya dan dari semua tahun. Apakah cuma saya ya, Pak Sudoto? Enggak, putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Iya, Pak. Ini baru putus lama. Ini, memang ini ada kadang-kadang, sebentar ya, saya cek sebentar. Sebentar ya. Kadang-kadang lancar, Pak. Kadang-kadang putus. Ya, sebentar. Oke, ini sekarang gimana? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Oke, saya ulangi ya. Ya. Saya enggak tahu ini, laptop saya ini ya, kadang-kadang rumah saya itu kan ada dua spot ya, spot untuk wifi-nya ya, bawah sama atas gitu. Saya sih kalau sekarang lagi ada di bawah, ya saya akan connect sama spot yang bawah. Tapi otomatis laptop saya tuh tiba-tiba itu mengconnect sama wifi yang di atas itu. Itu yang kemudian jadi tidak jelas itu. Mungkin otomatis kan ada itu-nya, Pak. Apa? Automatic connection-nya dimatikan. Connect otomatis. Oh. Otomatis di bagian. Iya, ini sudah network reference kalau nggak salah. Iya, connect automatic when in range. Oke. Ya coba nanti automatically in this network itu di centangnya nggak dicentang gitu kalau. Ya. Oke, ini sudah saya rubah nih. Jelas kan? Oke, nanti nggak apa-apa kalau misalnya nggak jelas nanti tolong saya dikasih tahu supaya saya bisa mengulang ya. Nah, oke. Jadi parameter. Jadi yang keempat ini fokusnya adalah pada parameter. Kenapa? Karena kalau hanya Indonesia saja, semua datanya beta dan C ini, berapapun yang keluar beta B ini maupun C yang keluar, itu adalah hanya pada kasus Indonesia. Ya. Kalau pada cross section, ya, di mana hanya pada tahun 2000, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan semua hanya pada tahun 2000, dan ini FDI semua negara pada tahun 2000, suku bunga semua negara pada tahun 2000, maka beta yang B yang keluar maupun C yang keluar, B ini maupun C yang keluar, itu adalah representasi semua negara, tapi hanya 1 tahun saja. Ya. Tapi kalau panel, ya, di mana ada banyak negara dan banyak tahun, maka B yang keluar maupun C yang keluar, ini adalah representasi dari semuanya yang melibatkan semua tahun dan semua negara. Jadi kan hasil representasinya itu bagus. Karena sudah melibatkan banyak negara sama banyak tahun. Nah, itu keunggulannya panel data. Ya. Oke. Ya, ini sih penjelasan lebih detailnya ya. Kemudian, oke. Slide pertama udah selesai. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan beralih kepada slide yang kedua. Sebentar. Slide yang kedua itu adalah yang ini. Nah, ini mulai agak teknis, tapi nggak apa-apa. Nanti diikuti saja, diterima saja. Nanti yang di akhir atau minggu depan kita akan langsung hands on ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan statanya itu di download ya. Jadi saya mau tunjukkan mana yang harus diklik ya kalau nanti sudah di download statanya. Sebentar.
Ini stata zip ini nanti kalau sudah dibuka ya, itu nanti akan keluar ini ya, stata 14.2. Bisa ngelihat Explorer saya nggak? Bisa, Pak. Ini ya, stata 14.2. Ya. Kalau stata 14.2 ini diklik ya. Nah, akan keluar banyak ini. Mana yang harus diklik? Nah, sebentar. Nah, yang harus diklik itu adalah yang stata dash 64. Ini. Stata dash 64. Ini yang nanti diklik. Ya, nanti ekstrak. Oke. Ini saya sebelah sudah ada. Ini sebentar ya. Ini kok malah ditanyakan lagi nih. Ya. Pak Mukhlis ada ini. Oh, Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam, Pak. Kenapa ini? Enggak tahu. Saya trombosit turun, Prof. Terus? Ya terus dirujuk ke sini. Oh. Terus barusan di ronsem kan? Katanya ada bercak di kiri. Sehingga ntar habis ini ya mau dirapit, besok mau diswab gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan inilah nggak ada masalah. Ya, yang penting bahagia, Mas. Ya. Nggak enak kalau nggak ikut soalnya ini. Iya. Nggak apa-apa. Kita juga paham kok kondisi seperti ini memang harus banyak fleksibilitas lah ya. Kita nggak bisa strict amat gitu untuk harus jam sekian, harus ini. Kondisi yang masih tidak memungkinkan seperti ini ya. Ini semakin hari ini bukan semakin tambah baik gitu loh, Mas. Kalau dulu awal-awal ya, kita kan betul-betul lockdown ya. Itu padahal belum seburuk ini loh. Iya. Kondisi sekarang ini kan lebih buruk dari dulu kan. Harusnya sekarang ini lebih strict lockdown-nya daripada yang dulu. Iya. Itulah yang ini kita coba diskusi sedikit ya tentang lockdown ya. Ini kaitannya dengan bagaimana kemudian kita bisa melihat COVID ini, yang kemudian nanti kebijakan-kebijakan yang keluar itu akan berbeda, terutama kalau kita bandingkan satu negara dengan negara lain. Dulu waktu awal-awal COVID itu ada di Malaysia itu sangat concern ya terhadap COVID ini, sehingga Malaysia itu full lockdown. Full itu dalam arti betul-betul nggak boleh keluar rumah. Di jalan-jalan raya ya, itu sudah ada tank, sudah ada polisi, sudah ada tentara gitu. Aturan bagaimana? Aturannya adalah boleh keluar, tetapi tidak boleh berduaan dalam satu keluarga. Ayah saja, istri saja, dan itu dibatasi hanya maksimum 10 km. Mereka sudah bisa memprediksi bahwa setiap 10 km itu pasti ada supermarket. Gitu. Jadi boleh keluar hanya untuk ke supermarket beli atau ke pasar ya, beli kebutuhan sehari-hari. Pernah ada berita itu suami istri keluar, langsung dipenjara. Karena argumennya adalah yaitu lockdown, mereka itu mengutamakan sisi manusianya dulu, kesehatannya dulu, baru ekonomi nomor 2. Dengan konsekuensi bahwa ketika full lockdown, itu semua orang Malaysia itu dikasih subsidi. Dikasih bantuan, setiap kakak. Mungkin 500 ringgit atau berapa, saya agak lupa ininya ya, nominalnya berapa. Itu luar biasanya. Dan jelas, dengan kebijakan full lockdown seperti itu, yang mati kan sedikit. Yang mati sedikit. Terus kemudian ketika sudah mulai menurun dan tidak sempat Malaysia itu tidak ditemukan kasus baru lagi, akhirnya mulai dibuka gitu. Tapi kemudian ada pilkada di Sarawak apa Sabah gitu ya, di atasnya Kalimantan itu. Kemudian banyak orang yang di Semenanjung itu naik pesawat ke Kalimantan.
Mereka balik lagi kan setelah pemilu kan, balik lagi, akhirnya nyebar lagi, banyak lagi, akhirnya di lockdown. Ya gara-gara pemilu itu. Akhirnya kemudian setelah itu, kalau nggak salah pemilu-pemilu yang kemudiannya itu di stop dulu, nggak boleh ada pemilu dulu. Wah, hebat kan? Indonesia terus saja. Makanya banyak yang kena di kita. Gitu. Sebetulnya ya, pemerintah juga tidak salah kalau menerapkan full lockdown itu. Menurut saya ya. Pertimbangannya begini. Bayangkan ya, kita ini ada APBN ya. Kalau orang mencuri APBN itu kan pasti hukumannya penjara. Karena mencuri. Ya. Kalau orang kemudian, memang dia tidak mencuri secara fisik ya, tapi dia melakukan sesuatu yang akhirnya memaksa APBN itu keluar. Apa itu? Tidak pakai masker. Itu kan dia melakukan sesuatu ya, tidak pakai masker, sehingga kemudian dia terekspos dengan COVID dan kena COVID, masuk rumah sakit, dia ditreatment menggunakan dana APBN. Nah, coba bayangkan. Bukannya itu sama saja dengan mencuri APBN? Karena kebodohan dia, karena kelalaian dia tidak menggunakan masker. Sengaja tidak menggunakan masker. Akhirnya kena, akhirnya kemudian membebani pemerintah. Nah, ini jumlahnya bukan sedikit, banyak itu di situ. Sehingga kemudian banyak APBN yang diarahkan untuk ke sana hanya karena kesengajaan oleh orang-orang yang tidak mau pakai masker di pasar-pasar, di kerumunan, dan sebagainya itu. Mestinya itu benar kalau pemerintah tidak pakai masker langsung dipenjara, itu sesuatu yang tidak salah menurut saya. Karena kalau dia melakukan terus, itu APBN akan tergerus hanya untuk orang itu. Nah, itu sih pendapat saya. Gimana? Iya, saya setuju, Pak. Tapi pemerintah ini juga memang sejak awal setengah-setengah memang. Dan setengah-setengahnya itu juga beralasan, Pak Radit, orang ekonomi pastinya lebih ngerti anggaran negara dan lain sebagainya pasti. Ya. Sekali. Menurut saya banyak faktornya ya. Kebijakan itu diambil itu background yang mendasar itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat background pimpinannya saja lah. Kita bisa melihat Jerman itu Angela Merkel itu adalah seorang researcher, peneliti ya tentang medical. Jadi dia tahu kasus ini itu seperti apa dan memang harus lockdown. Akhirnya lockdown mereka di sana. Ya. Tapi begitu backgroundnya itu adalah pebisnis seperti Pak Jokowi gini, beda pendekatannya. Itu ekonomi didulukan dan sebagainya gitu. Tetap menjaga protokol kesehatan tapi ekonomi jalan. Ya itu nggak ada masalah ketika masyarakatnya itu ngikut gitu loh. Ketika masyarakat bisa dipastikan bahwa dia menjaga protokol kesehatan, dia bisa menjaga ini, aman. Tapi apa kita bisa meyakinkan orang di pasar-pasar, pasar Pucang nggak pada dicek setiap hari. Banyak orang itu yang ngelepas masker, berdekatan, dan lain sebagainya. Gimana kita bisa mempertahankan itu? Gitu, ya. Betul, Pak. Oke, ini sekedar intermezzo aja. Biar nggak terlalu stres, ini mata kuliah panel ini memang harus perlu tenang gitu ya, nggak usah buru-buru. Kalau lagi butuh cerita-cerita apa guyonan-guyonan, kita zoom-zooman aja, Pak. Biar imunnya lebih bagus, Pak. Gampang. Saya bawa laptop kok. Oh, luar biasa. Iya. Ini berarti opname nanti, Mas Muklis ya? Apa boleh pulang? Nje, opname. Oh. Tidak boleh pulang. Oh, iya. Hati-hati, Mas. Nje, siap. Iya. Oke ya, sekarang kita akan mulai lanjutnya ya. Ini sudah mulai yang agak teoritis, tapi nggak usah khawatir. Karena gimana pun ya, kita nanti ketika kita mengoperasikan pakai software, kan nggak mungkin kita nulis, kita ngeklik, tapi kita nggak ngerti maksudnya, kan lucu. Apa yang mau kita klik, apa yang tapi keluar hasil, tapi terus nggak ngerti maksudnya kan lucu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita coba untuk belajar teorinya dulu, nanti pelan-pelan kita akan ini ya. Tenang aja, nanti saya bantu ya. Oke, static linear panel model. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ini ada 3 jenis panel.
Yang pertama adalah pool OLS, ya. Yang kedua adalah random effect model. Terus yang ketiga adalah fixed effect model. Jadi 3 ini yang akan kita pelajari, tapi mayoritas yang akan kita pelajari nanti ada pada ini. Ini ya kita akan pelajari, tapi pada kasus-kasus yang terjadi, yang terpublish perihal pakai panel, itu salah satu di antara random sama fixed model. Salah satunya. Jarang sekali yang pakai pool OLS. Ya. Apa itu random model, apa itu random effect model, atau fixed effect model, nah itu yang akan kita pelajari sekarang ini. Ya, pelan-pelan. Ini within groups sama LSDV ini itu bagian dari fixed effect model. Ya, apa itu? Nanti kita pelajari. Ya, umumnya kita tidak akan pakai ini, walaupun kita akan pelajari. Ya, ini ada beberapa kelemahan. Jadi within groups sebagai bagian dari fixed effect sama random model yang akan kita banyak pelajari nanti. Ya. Oke, sebelum kita masuk mengenai agak detailnya tentang panel, kita coba untuk melihat dulu learning outcomes-nya. Learning outcomes ini artinya kalau kita sudah mempelajari mata kuliah ini, sudah selesai, itu apa sih yang kita bisa hasilkan? Atau apa sih yang bisa kita mengerti? Nah, itu namanya learning outcome. Yaitu apa? Yaitu pertama, kita akan mempelajari apa itu pool OLS model dengan common intercept. Ya, apa maksudnya itu? Pool OLS model itu apa? Ya. Common intercept. Nah, common bahasa sederhananya common itu apa? Umum. Umum, ya. Kalau tadi di awal tadi kita ada jargon heterogeneity atau hetero tadi yang dikatakan Pak Sudoto. Kalau saya bandingkan antara common sama heterogeneity itu cenderung dua kata itu sama atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan, betul. Jawaban Mas Lutfi itu betul. Berlawanan. Ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kok kemudian berlawanan. Common itu umum atau sama, semua itu dianggap satu. Common. Kalau heterogeneity itu berbeda. Nah, ini yang nanti akan jadi kunci kita. Bahwa kalau common itu memang ciri khas pool. Ya. Kalau tidak common, maka kita tidak akan pakai pool OLS. Nah, itu dulu. Sampai sini itu dulu. Ya, selanjutnya. Nanti detailnya di bawah. Kalau di sini common dan di sini ada heterogeneity, artinya kita tes dulu. Ini data ini common apa data ini hetero? Nah, itu ada tesnya. Namanya adalah Bruce-Pagan LM test. Ini. Nanti bagaimana? Itu nanti di bawah ada. Ya. Setelah itu kita akan jelaskan fixed effect model. Seperti apa fixed effect model itu? Fixed effect model itu intercept-nya different intercept. Different intercept. Nah, kalau pool itu common intercept. Nah, di sini sudah mulai kelihatan nih bedanya. Kalau pool ALC itu intercept-nya semua dianggap satu. Kalau fixed effect itu different intercept. Intercept-nya berbeda-beda untuk individual yang berbeda. Nah, untuk individual yang berbeda ada intercept yang berbeda-beda. Itu namanya fixed effect model. Ya. Random effect itu bagaimana? Random effect itu nanti bedanya adalah individual differences in the cross section to be random. Nah, random effect sama fixed effect ini mirip-mirip tapi ada perbedaan. Ya, nanti detailnya agak di bawah soalnya harus pakai simbol-simbol nanti, ya. Kemudian Hausman test itu adalah untuk memilih fix atau pakai random. Ya, fix ini
atau pakai random yang paling baik untuk kita gunakan. Nah, itu ada tesnya sendiri, yaitu namanya Hausman test. Oke ya. Nah, ini kita mulai masuk regresinya. Ini sebetulnya kalau kita sudah paham yang gambar tabel di slide pertama tadi, ada Kelantan, ada Singapura, ada apa. Ini cuman bahasa lainnya yang secara modelingnya seperti ini. Jadi cross section I, 1, 2, dan seterusnya itu non-order. Non-order itu bukan merupakan suatu urutan. Kalau cross section tadi kan yang saya contohkan waktunya sama, tahun 2000, tapi negaranya Indonesia, Singapura, Malaysia gitu kan yang tadi kan, Thailand dan sebagainya. Apakah kalau Indonesia nomor 1 terus nomor 2 Singapura itu 1 sama 2 itu merupakan urutan? Kan tidak, itu levelnya kan sama. Hanya individualnya berbeda, tapi urutannya kan sama. Makanya kemudian disebut non-order. Bukan bahwa yang Singapura itu 2 kalinya Indonesia karena Singapura itu di nomor 2, Indonesia di nomor 1, kan tidak seperti itu. Makanya 1-2-nya itu sama semua selevel. Itu cross section. Ya. Time series itu order. Tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, nah itu kan urutan. 2001 itu setelah 2000. 2002 itu setelah 2001 dan seterusnya. Itu kan berarti urutan, order. Ya. Gitu. Terus kemudian Y ini adalah dependent seperti biasa, X ini adalah independent atau nah ini yang harus kita perhatikan nih. Apa yang disebut dengan endogenous, apa yang disebut sebagai exogenous. Ya. Endogenous ini adalah bahasa lain dari dipengaruhi. Endogenous ini bahasa lain dari dipengaruhi. Dependent variable itu kan dipengaruhi. Dependent variable itu kan variabel Y. Variabel Y itu kan yang dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Kan? Nah, jadi endogenous ini itu nama lain dari dipengaruhi. Kalau exogenous itu mempengaruhi atau independen atau variabel X. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat, exogenous itu adalah variabel X yang artinya independen, yang artinya dia tidak tergantung dari orang lain. Ya, dia tidak tergantung dari orang lain. Seperti kalau kita konsumsi, ya, atau biasanya disimbolkan dengan C, terus kemudian ada income yang disimbolkan dengan I. Kita berkonsumsi apapun kan tergantung dari income kita berapa, ya kan? Konsumsinya, mohon maaf ya, yang ekonomi lemah, ya konsumsinya itu, ya kenapa kok itu? Ya karena income-nya segitu-segitu aja. Tapi kalau ekonomi orang yang elemen masyarakat yang ekonomi tinggi, konsumsinya ya seperti itu, variasinya banyak dan nominalnya banyak dan sebagainya. Kenapa mereka bisa berkonsumsi semacam itu? Ya karena income-nya besar. Berarti apa di sini? Mana yang endogenous, C sama I-nya? Mana yang endogenous antara konsumsi sama income? Coba dibuka Pak Sudoto. Mana yang endogenous antara konsumsi sama income? Berarti income itu yang mempengaruhi. Income itu yang mempengaruhi. Berarti yang endogenous itu adalah endogenous-nya itu income, Pak. Mas Lutfi gimana? Sorry, kebalik. Konsumsi itu yang endogenous-nya. Iya, betul. Konsumsi itu adalah endogenous. Kenapa? Karena dia dipengaruhi. Dipengaruhi apa? Dipengaruhi income. Income-nya berapa dulu baru dia bisa berkonsumsi mengikut kepada income-nya. Kalau income-nya ya dia berdiri sendiri, dia mempengaruhi yang lain. Nah, itu ya. Nah, coba lihat model ini ya. Model ini I sama ini T. Sama ini. Y sama dengan alpha, beta, X plus error. Yang membedakan adalah notasinya. Di slide yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa notasi I itu adalah notasi untuk cross section.
Seperti apa cross section ya? Tadi tuh yang tahun 2000 ada banyak negara. Indonesia, Thailand, Singapura, dan sebagainya. Tapi tahunnya 2000 semua. Nah, kalau yang time series, T, itu T-nya yang berubah. Kalau I itu I-nya yang berubah. I-nya itu negara. Kalau T, T-nya yang berubah. I-nya apa? I-nya tetap. Time series. Negaranya Indonesia, tahunnya 2000, 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Itu time series. Kodenya adalah T. Ya. Kemudian E ini adalah stochastic error. E ini apa? E ini stokastik. Stokastik itu artinya apa? Stokastik itu artinya random. Acak. Ya. Kalau dalam buku-buku econometric statistik, ini itu disebut sebagai deterministik. Ini disebut sebagai stokastik atau random. Ya. Jadi apa? Deterministik ini adalah jadi gini, kalau mungkin kita pernah mendengar istilah deterministik ya, itu biasanya begini. Orang, misalnya kita ngelihat sepak bola gitu ya, terus kemudian ada penyerang yang kemudian melangkah ke kanan kiri dan sebagainya, terus kemudian pembawa acara atau apa yang penyiar itu ya mengatakan bahwa penyerang itu mempunyai deterministik. Nah, artinya adalah deterministik itu dia tahu apa yang dia lakukan. Artinya apa di sini? Deterministik itu X karena X itu dia akan mempengaruhi Y. Nah, itu maksudnya deterministik. Yang menentukan. Makanya kemudian beta X itu disebut sebagai deterministik. Ya. E itu adalah stochastic error. Ya. Error itu ya sisanya. Sisa dari hubungan apa saja yang mempengaruhi ini, yaitu X1. Ya. Selain X1 berarti error. Karena ininya X-nya cuma 1. Kalau misalnya Y sama dengan A plus BX1 plus CX2, ya, maka yang mempengaruhi Y itu adalah X1 dan X2. Selain X1 dan X2, ya berarti dia akan masuk error. Gitu. Ya, akan masuk error. Jadi error di sini ini adalah semua variabel yang tidak dijelaskan dalam model. Selain X1, X2 ini, itu adalah akan masuk error. Contohnya begini. Y-nya adalah konsumsi ya. Konsumsi. Consumption. A plus B, I. I-nya kan income tadi yang katanya Pak Sudoto tadi. Bahwa income ini adalah exogenous. Berarti kan sebagai X-nya kan. Ini X kan. Ini kan X kan. Ya. Nah, apakah consumption itu hanya dipengaruhi oleh income saja? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi selain dari income apalagi? Dibuka mic-nya Mas Lutfi, masih mute. Harga, Pak. Betul. Harga dari Betul. Ini misalnya konsumsi atas barang A gitu ya. ya. Maka C ini adalah price atas barang A. Ya, ini misalnya gini. Sorry, ini saya hapus dulu. Ini adalah X1-nya ya, X2-nya ini adalah harga, berarti PA. PA di sini, terus C di sini. Oke. Selain income, harga barang A, apalagi? Kebutuhan, Pak ya? Nah, bukan. Bukan. Ini kok saya dengar entah dari Mas Lutfi atau dari Pak Sudoto, suara ngajinya itu sama dengan suara langgar saya ya. Apa kita berdekatan ya? Dari saya Pak mungkin. Mas Saya Lutfi tadi dengar dimana? dari Pak Radit juga soalnya sama barengan. Lah ya, Mas Lutfi di mana sekarang? Saya di Runggut, Pak. Padahal saya ada di Pucang. Saya kira langgar yang sama. Mungkin yang di setel sama dan mereka Radio gitu paling ya. Jamnya jam sama gitu. Mungkin nyetel radio yang sama gitu ya. Kalau mereka pencet tape yang sama kan nggak mungkin sama persis tuh Mas.
Ya, jamnya mungkin berbeda pastinya. Iya, oke, ya. Saya lanjutkan. Jadi PA dan juga ada lagi misalnya harga barang lain kan bisa juga. D X3 tapi ini PB misalnya. Ya, harga barang lain kan bisa juga. Jadi misalnya konsumsi barang daging sapi gitu, tapi B-nya ini adalah daging ayam misalnya kan bisa. Nah, ketika X1, X2, X3-nya itu ada dalam model, berarti dijelaskan di sini, kan sebetulnya itu ada variabel lain yang mempengaruhi konsumsi tapi tidak dijelaskan. Nah, itu akan masuk semuanya itu dalam E. Gitu. Ya. Nah, E ini adalah random. Random itu artinya acak. Ya. Oke, saya akan coba sampai classical linear regression ini dulu. Nanti setelah itu saya akan lanjutkan mungkin minggu depan. Nanti sambil jalan yang stata nomor 64 tadi diusahakan ini ya, bisa dibuka gitu. Yeah. Nanti pelan-pelan kita akan coba hands on ya. Hands on itu langsung dipraktekkan gitu. Nah, classical linear ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Alin, tapi saya akan jelaskan ulang ya, mereview ya. Regression model is linear in coefficient. Nah, maksudnya itu begini. A plus BX1 plus CX1. Yang dimaksud linear in coefficient itu adalah bahwa beta B ini sama C ini harus pangkat 1. Linear itu kan pangkat 1. Ya. Yang dimaksud linear itu adalah pangkat 1. Nah, yang dimaksud pangkat 1 itu yang mana pangkat 1-nya? Itu adalah pada koefisien, bukan pada variabelnya. Koefisien atau parameter. Ya. Berarti yang pangkat 1 itu yang di B-nya ini. Kalau gini boleh nggak Pak? Misalnya Y sama dengan A plus B X1 kuadrat. Boleh nggak? Boleh. Ini tetap memenuhi asumsi klasik ini karena betanya ini bukan kuadrat. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Kemudian explanatory variable X are uncorrelated with the error. Jadi ini kan ada error nih. Ya. X ini uncorrelated with error, maksudnya ini X1 itu nggak boleh ada hubungannya sama error ini. Error ini maksudnya juga nggak boleh ada hubungan dengan ini. Nanti bagaimana itu dilakukan tesnya? Nah, itu nanti ada di bawah. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, expect average dari disturbance term itu adalah 0. Nah, ini perlu saya gambarkan sedikit. Ya. Disturbance term itu adalah error ini. Error ini 0, ini maksudnya adalah average. Ya, average-nya adalah rata-rata. Jadi maksudnya begini. Ini kalau apa namanya? Gini ya misalnya ya. Ada titik-titik ini. Titik-titik ini misalnya ini adalah garis linearnya. Maka yang dimaksud average 0 itu adalah plus yang di sini misalnya ini adalah plus 2, maka di sini akan dihapus sama di sini yang minus 2. Jadi ini sama ini hilang. Ini yang misalnya plus 1 akan dihilangkan sama ini yang minus 1. Nah, itu maksudnya adalah average dari ini adalah disturbance nih, pengganggu. Kenapa? Karena yang error ini adalah yang apa istilahnya, selisih antara rata-rata dengan yang actual, yang sebenarnya. Ya. Oke, nanti sambil jalan saya akan mengulang ini ya. Terus kemudian homoskedastik ini apa? Homoskedastik itu begini. Ya. Coba bayangkan ya. Ini adalah income ya. Ini adalah konsumsi. Coba bayangkan saja. Kalau income ini ada di daerah dekat 0 sini, kan berarti itu secara gampang kan masyarakat miskin lah saya sebutnya biar gampang. Kenapa? Karena I-nya mendekati 0. Kalau I itu di daerah sini, ya, kan berarti ini I-nya yang I banyak, berarti kan orang kaya. Saya sebut ini miskin, saya sebut ini kaya.
Kalau orang yang punya income di daerah sini, yang miskin sini, berapa dia akan konsumsi? Taruhlah dia misalnya di sini adalah, saya akan coba buat yang lebih besar ya. Ini income. Ini saya tulis miskin. Kenapa? Karena di sini adalah 0. Berarti income 0 itu kan berarti tidak punya penghasilan. Tapi kalau income-nya dekat-dekat sini, dekat 0, ada penghasilan. Berarti kan karena dekat 0, berarti income-nya sedikit atau miskin. Sedangkan kalau dia ada di sini, berarti ini I-nya besar, berarti dia adalah orang kaya. Katakan orang miskin di sini 500.000 misalnya per bulan. Ini konsumsi. 500.000 per bulan itu dia habis untuk konsumsi berapa dari 500 bulan? Dari 500.000. Ya mungkin taruhlah paling rendah 200.000 ya sampai kemudian 450.000 lah. Ya, gitu. Sedangkan orang kaya di sini misalnya saya sebut aja yang agak ekstrim ya, 1 miliar misalnya. Orang dengan gaji 1 miliar, dia bisa melakukan konsumsi itu kan macam-macam. Mulai dari 1 bulan itu habis 50 juta, ya sampai kemudian orang itu bisa habis 700 juta untuk konsumsi. Nah, mari kita lihat. Orang yang miskin, ya dengan gaji 500.000 pasti umumnya dia tidak akan menghabiskan semua. Pol-polan dia menghabiskan 450.000 sehingga 50.000-nya di saving. Paling hemat itu dia bisa menghabiskan 200.000. Berarti di sini adalah 250.000 selisihnya. Lalu bagaimana dengan orang kaya? Orang yang bergaji 1 miliar ini paling hemat itu dia keluarkan 50 juta. Ini sudah berhemat ini. Tapi sebulan dia habis 50 juta. Kalau paling royal, suka pesta-pesta, suka jalan-jalan, dan sebagainya, dia habis 700 juta dalam 1 bulan. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 650 juta. Kalau yang ini 250.000. Nah, kita lihat. Nilai 250.000 itu adalah berasal dari konsumsi yang paling tinggi oleh orang miskin ini dan konsumsi yang paling rendah oleh orang miskin ini. Sedangkan yang ini sama juga, 650 juta itu adalah konsumsi yang paling tinggi, yaitu 700 juta, sampai dengan konsumsi paling murah, paling sedikit yang dikeluarkan oleh orang kaya yang gajinya 1 miliar ini. 650 juta. Apa yang membedakan atau apa yang bisa kita simpulkan dari 250.000 ini sampai dengan 650 juta? Apa artinya? Artinya bahwa income itu dari miskin sampai ke kaya, ya, ini yang saya tarik garis ini. Kalau ini saya hubungkan, ini dengan yang sini, ini dengan yang sini, ya, maka kita bisa tahu bahwa seiring dengan orang itu income-nya naik, ini seiring dengan orang itu income-nya naik, maka kemungkinan dia bisa berkonsumsi itu semakin lebar. Lihat, yang saya gambar ini kan semakin lebar. Ya kan? Semakin lebar. Kenapa? Karena yang orang miskin yang bergaji 500.000, dia paling bisa banter itu ada di variasi 250 ribuan. Kalau orang kaya, dia ada di variasi 650 juta. Variasi dia berkonsumsi. Artinya apa di sini? Artinya bahwa orang miskin sama orang kaya itu berbeda dari variasi berkonsumsinya. Variasinya ya, yang saya bilang variasinya. Itulah yang kemudian disebut sebagai heteroskedasticity. Hetero itu berbeda. Tadi yang dikatakan Pak Sudoto tadi atau Mas Lutfi ya. Hetero itu berbeda. Apa yang berbeda? Variasinya. Variasi yang mana? Variasi, kalau dalam konteks ini,
variasi konsumsi dari orang miskin, yang di sini adalah variasinya 250.000, dengan variasi orang yang kaya, yaitu 650 juta. Itu namanya heteroskedasticity. Nah, dalam ekonometrik, heteroskedasticity ini diusahakan untuk dirubah menjadi homoskedasticity. Ya, jadi kalau kita ada heteroskedasticity, maka kita harus melakukan adjustment supaya menjadi homoskedasticity. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus kemudian no serial correlation. Ya, saya gambarkan lagi. No serial correlation itu begini. Y sama dengan A plus B X1 plus C X2. Ya. Ini kan data yang pertama. Ini kan plus error ya. Plus error. Error 1 misalnya. Y2 A plus B X1 plus C X2 plus error 2. Ya. Nah, no serial correlation itu adalah E1 sama E2 ini harusnya berdiri sendiri. Dia harus random. Seperti yang saya bilang tadi, random. Random itu artinya acak. Ya. Dia ini acak. Dia tidak boleh mempengaruhi E2 atau E2 juga tidak boleh mempengaruhi E1. Kalau ini yang terjadi, itu berarti model ini mengalami serial correlation. Ya. Harusnya E1, E2 itu tidak saling mempengaruhi. Bagaimana untuk bisa tahu saling mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Harus dites. Ya, nanti ada tesnya. Ya. Oke, saya lanjutkan, tinggal sedikit. Normality residual, no multicollinearity among independents. Nah, itu yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa X2 sama X1 ini tidak boleh berhubungan. Nanti ada tesnya, yaitu collinearity. X1 harus berdiri sendiri, X2 harus berdiri sendiri. Makanya tadi yang Pak Sudoto sebutkan bahwa income itu eksogenis, Pak. Eksogenis itu berdiri sendiri. Nah, kalau X2 ini mempengaruhi X1, lah berarti X1 ini bukan eksogenis. Eksogenis itu berdiri sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Makanya X1 sama X2 itu harus tidak berhubungan. Nah, tahunya bagaimana, Pak? Berhubungan atau tidak berhubungan? Ada tesnya nanti. Oke, saya kira itu dulu ya untuk sore ini. Nanti, oh ya, satu lagi aja. Satu yang saya mungkin mau share dulu. Ini bukan bukan tugas, cuma maksud saya itu saya minta tolong untuk dibagi, karena ini ada Pak Sudoto, ada Mas Lutfi dan ada Mas Muklis. Itu saya mau tunjukkan ini Excel ya. Ya. Ini kan ada, ini ide, ini kan nomor 1, ya, itu menunjukkan negara Albania. Ya. Terus kemudian nomor 2 itu menunjukkan negara Algeria. Dan seterusnya. Ini ada berapa? Jumlahnya ada 50 negara. Ya, coba kita turunkan. Ya. Terus sampai habis. Nah, ini 50 negara, ini negara Komoro. Ya, ini datanya sudah lengkap lah insya Allah ya. Nah, yang saya mau minta tolong untuk pertemuan kita minggu depan itu adalah data Excel ini kan ada 50 negara. Carilah masing-masing ya, Pak Sudoto 12 negara, Mas Lutfi 12 negara, Mas Muklis 12 negara. Jadi 12 kali 3 itu kan masih 36. Ya, tidak diambil semua negaranya, tapi ambillah 12 negara saja. Pak Sudoto 12, Mas Lutfi 12, Mas Muklis 12. Tapi basisnya apa ngambilnya? Basisnya adalah lihat geografisnya. Ya, geografis itu maksudnya gimana? Kalau ada negara yang 12 negara di benua Afrika, nah itu berarti ambil semua 12 di situnya. Ya, jadi 12, oh ini 12 negara ini semuanya ada di Afrika, Pak. Hapus yang lainnya. Yang selain 12 itu hapus. Jadi ada satu yang khusus 12 negara di Afrika itu.
Kemudian misalnya Pak Sudoto yang di Afrika, Mas Lutfi misalnya di ini misalnya Asia misalnya, atau ya Asia itu kan Jepang atau Indonesia, Malaysia atau dan sebagainya itu kan, pilih 12 negara yang ada di Asia, yang lainnya dihapus. Nah, Mas Muklis nanti pilih lagi negara mana lagi, misalnya Timur Tengah kah, ya Timur Tengah itu kan ada banyak. Ada Mesir, ada Oman, ada ini. Nah, di sini ada apa enggak? Jadi, maksud saya negara-negara ini pilihlah sekitar 12-an, ya, yang secara geografis memang berdekatan. Atau secara benua, itu berdekatan. Nanti silakan saja, misalnya Pak Sudoto yang Asia, atau Pak Sudoto yang Afrika, itu monggo saja. Saya nggak ada masalah di situ. Cuman nanti, karena gini, nanti, kenapa kok saya ingin itu dibagi berdasarkan negaranya, karena saya mau yang seperti ini. Sebentar ya, saya mau tunjukkan. Jadi dari paper yang saya berikan ya sudah saya kirim, itu coba mungkin bisa sambil dicek ya. Itu nanti untuk menjadi paper, ya sebentar saya mau bukakan. Bentar ya. Di sini nggak ada, di sini sebentar ya. Yang mau saya tunjukkan itu ini. Sebentar. Oke, ini mau saya tunjukkan nih. Nah, ini kalau kita baca, ini kan tulisannya negara Romania. Berarti negara Romania di sini, ya, ini negaranya kan Romania di sini. Ini berarti bukan panel yang jelas, karena dia hanya satu negara. Nah, berarti dia time series. Ya, begitu juga yang misalnya ini, Malaysia. Kalau sudah ada negara satu negara ini berarti jelas bahwa ini bukan panel. Ini pasti time series. Nah, yang saya tadi maksudnya itu adalah Afrika sendiri, ada berapa negara, Asia ada berapa negara, itu kita kan pakai panel. Nanti jadi papernya itu adalah hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika. Nah, negara-negara Afrika. Nah, itu lebih menarik daripada hanya satu negara saja. Hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OIC Asia. Wah, itu menarik. Iya, itu panel itu Pak ya. Iya, itu panel. Iya. Nah, ini yang data yang saya tunjukkan ini. Bentar ya, saya stop screen dulu. Data yang saya tunjukkan ini negara OIC semua ini. 50 negara OIC, Albania sampai ke 50 itu negara OIC. OIC adalah negara organisasi Islam. Ya. Nanti cari negara organisasi Islam yang ada di Asia, yang ada di Afrika, yang ada di Timur Tengah. Nah, itu baru nanti dilakukan. Jadi nanti judulnya itu adalah korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Afrika. Negara Islam di Afrika, OIC di Afrika. Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OIC di Asia. Nah, itu menarik itu. Nanti kita lihat hasilnya sama atau tidak antar hasil-hasil yang nanti di run itu. Ya. Jadi nanti akan ada 3 file Excel, nanti silakan didiskusikan ya. Satu Excel itu nanti 12 negara, yang itu karakteristiknya sama semua, yang negara lainnya dihapus, terus nanti yang lain juga seperti itu. Gitu kira-kira ya? Ya Pak. Oke, sip. Ada, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebetulnya minggu depan itu tanggal 24 kan tertulis jadwal kan libur ya. Iya. Tapi kita masuk aja ya. Gimana? Saya enggak masalah, Pak. Saya siap, Pak. Siap ya, oke. Ataupun kalau kita mau pagi, gimana? Pagi atau juga siang? Bisa pagi, Pak. Bisa ya. Jadi nanti nanti kita kontak-kontakan dulu ya. Jam berapa gitu. Kita juga mempertimbangkan Mas Muklis juga. Beliau nanti bisanya jam berapa ya. Mudah-mudahan bisa semua gitu loh, saya harapkan. Ya, mudah-mudahan.
Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya dengan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, saya izin dulu ya.